awalnya ya bahwa Indra mendapatkan keuntungan 70% dari hasil kekalahan yang diderita oleh mereka. Akan tetapi ternyata fakta yang kita dapatkan dalam persidangan tidak ada jumlah sebesar 70%. Untuk saksi Anissa, kali dari saksi dia misalnya dari Semen, akan tapi kami maksimalkan terlebih dahulu untuk ahli yang melihat satu orang. Jadi untuk kali ini kita ajukan ahli terlebih dahulu satu orang, kemudian hari Seninnya ahli lagi ada 2 orang dan saksi Anissa 2 orang yang begini. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan menerangkan dengan benar segala sesuatu yang dipertanyakan kepada saya, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya ditunjuk untuk melakukan identifikasi berdasarkan data yang diberikan kepada kami, yaitu BAP. Berdasarkan BAP itu, kami melakukan identifikasi dan pengelompokan terhadap penerimaan dan pengeluaran yang disesuaikan dengan rekening di BAP itu. Lalu kita kelompokkan berdasarkan masuknya kepada rekening akun itu berapa, dari siapa, dan itu kita kelompokkan. Kemudian misalnya dari WD Binomo itu masuk sekitar 295 dari akunnya, kemudian dia terima sekitar 2070. Nah, seperti itu. Kemudian dari Indodax kita juga identifikasi, kita kelompokkan dari sesuai dengan BAP. Kita ada sudah rekam semua dari BAP itu. Kemudian kita identifikasi juga aliran dana itu berdasarkan BAP itu. Nah, jadi kalau kita dilakukan audit berdasarkan laporan yang kita terima, seharusnya harus ada data pembanding. Tapi karena kami hanya dapat BAP, berarti kita pengelompokannya berdasarkan BAP itu. Itu yang kami sampaikan. Dan ini ada kita sudah buat yang secara lengkap di sini. Dan kita juga sudah identifikasi di sini semua transaksi yang berjalan di BAP itu sudah kita kelompokkan di sini. Jadi itu yang metode yang kita gunakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya audit transaksi orang tersebut berdasarkan BAP. Apakah ada ditemukan uang masuk dari rekening atas nama BIN partner seperti itu? Ada yang kita sudah temukan beberapa masuk, tapi ada yang bisa kita identifikasi karena ada namanya, tapi ada juga yang tidak kita ketahui karena berdasarkan apa yang kita dapatkan sebagai sumber datanya, yaitu hanya BAP. Lalu kita ada yang tidak kita temukan namanya dari siapa. Nah, jadi kita kelompokkan juga di sini. Dan yang misalnya dari partner yang lain, misalnya orang yang menginvestasikan kepada mereka, kita juga ada di sini. Kita sudah kelompokkan yang ada namanya, yang tidak ada namanya.
yang kita bisa lakukan? Dari audit yang telah kami lakukan, pemasukan terbesar itu dari mana? Berdasarkan laporan dan identifikasi pengelompokan yang kita buat, yang terbesar itu penerimaannya dari Monas sekitar 112 M nilainya. Itu di mobil. Tadi yang saya tanyakan kan tentang terkait Binomo kan saksi yang menjelaskan, bukan saya. Ada uang masuk 2,07 M. Iya. Itu kan di tanggal bulan 4 2019 kan? Iya. Benar kan? Iya. Benar itu dari Binomo. Berdasarkan identifikasi data, iya. Iya, makanya saya tanyakan berdasarkan data saksi aja. Iya. Dari Binomo bulan 4 2019 benar? Iya. Beli mobil bulan 7 2021 benar? Iya. Berarti saya tanyakan, duluan masuk Binomo atau beli mobil dulu? Karena kalau kita bicara misalnya Binomo itu kan dia bertransaksi di tanggal sekian. Sampai tanggal sekian kan? Iya. Oh, berarti 2,70 itu total ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Berarti Ini kan kalau kita bicara tanggal ini ada transaksi ada. Ya, Tapi kalau kita mau 2070 itu di tanggal berapa, itu berarti kita harus kelompokkan kita yang berarti 2,7 miliar itu total ya? Total. Pertanyaan terakhir saya aja, berarti mulai ada transaksi masuk dari Binomo itu dari tahun 2019 bulan 4 sudah ada transaksi masuk ya? Iya, sudah. Cukup yang mulia? Jadi mungkin ada nggak di situ surat untuk membangun rumah atau material bangunan ada nggak? Di Medan, Beritarkan, di Kalau di sini ada kita dapatin, tapi kita kelompokkan itu kepada pengeluaran lain. Pengeluaran lain, ya. apa itu? Keperluan kalau di sini keperluan pribadi kita buat. Apa? Nah, Berapa lumayan kapan? di tanggal 5 bulan 6 2021 ada kebutuhan disebutkan di situ kebutuhan sehari-hari misalnya kan kita tidak ada, tapi yang rumah Bisa nggak identifikasi di situ? Rumah yang di Medan, rumah yang di Tangerang, rumah yang di Danau Toba, bisa nggak? Deteksi itu. kalau dideteksi bisa aja Pak. Bisa. Tapi kalau berdasarkan BAP-nya, nanti kalau ada di situ disebutkan bahwa ada perbaikan rumah atau beli rumah, nanti kita akan masukkan itu menjadi dikelompokkan dia ke jual beli barang itu. Berapa lumayan? Apa? Kalau jual beli barang itu kan dia itu yang kita sebutkan tadi 48 M itu kan. Dia beli Diferensiasi enggak? Di Medan atau di Tangerang? enggak. Ya. Karena kita kan berdasarkan BAP ini hanya menyatakan ada beli barang. Oke, beli barang. Kapan itu? Tanggal berapa, minggu berapa, tahun berapa? Jadi sudah saya sebutkan Benar ya? Nah, pelapaknya ya. ini tanggal 28 bulan 4 2021. 24 24 bulan 4 2001. 2021. Kamu lagi? Terus ada misalnya di pembayaran rumah, cuma disebutkan begitu. Itu tanggal 28 bulan 8 tahun 2022. Berapa itu? Nilainya 127. M. Enggak, juta. 1 juta. Ya.
online jual beli. Kalau yang urusan pribadi itu misalnya beli jam, misalnya gitu. Apa ya? Ada apa jamnya? Beli jam, ada ini ada banyak sih Pak, tapi ada tanggal 8, tanggal 13, tanggal 7, tanggal 12, 13 itu ada tahun 2021. Berapa duit? Berapa menarik semua? 250. Jadi kalau kita kalkulasi yang jamnya nanti baru identifikasi lagi Pak, kalau secara detail. Karena kita kemarin itu langsung beli barang aja yang kita kelompokkan. Jadi kalau itu kalkulasi berapa semua ada kan? Berapa duit? Yang itu? Semua pembelian barang. Iya. Semua pembelian barang itu ada 48 itu tadi Pak. 48 M. Ada. Semua kita kelompokkan udah harus aja jam. Berapa duit semua? Berapa semuanya? 40 maaf. Itu 48 M maksudnya Pak. Bukan 48 buah. Totalnya. Berapa M? Nah, Itu sekitar bulan berapa, tahun berapa? ya paling banyak itu 2021 Pak. 2001. Tahun 2001. 2021. 2 orang ahli dan selanjutnya 2 orang saksi. 26. 2 kali 2 saksi. 2 ahli, 2 saksi. Bisa aja, tapi kita harus konsisten dengan waktu. Tapi persoalannya sekarang, nanti itu sidang. Bisa enggak tanggal 30 Julai? Kalau untuk saksinya yang kebetulan dari luar kota sudah menginap dari hari Minggu, bisa. Itu persoalannya. Ya sampai seperti itu. Sudah, kita mulai. Nah, itu waktu. Beberapa tadi kamu sudah selesai. Itu tiap hari kita mau cuma waktu. Ya sudah, selesai ya. Sekarang dulu. Oke, untuk mendengar ahli dari mana satu dan juga saksi Aida. Oke kan? Ya. Bagaimana saudara Indra, saudara? Sudah yang mulia. Ya, jadi kita tunda ya, sampai dengan saudara. Ini yang mulia. Sudah. Kita aku. Ya. Sudah. Ya. Baik. Sudah sampai 26 September. Kemarin yang mulia pernah mengatakan Senin akan pemeriksaan terdakwa, artinya ditunda yang mulia. Tidak jadi Senin. Ini tidak bos punya bilang. Kalau kita hari itu kita periksa kau. Bosmu di sini. Buat terbalik. Kalau kau bos ini bosmu. Ya, kemudian. Kalau bisa ya kita lanjutkan. Kalau belum bisa, ya kita di situ. Sudah paham? Paham yang mulia. Ya udah. Sudah. Makasih. Sudah. Ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya keterangan dari ahli tersebut dihadirkan oleh kami terkait dengan audit transaksi keuangan yang selama ini ya, terdapat dalam rekeningnya Indra Kusuma. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahwa terkait dengan apa pemasukan penghasilan yang didapat oleh Indra, ya. Dari Binomo, dari Indodax, dari trading hasil kripto lainnya, dari YouTube dan endorse seperti itu, ya. Jadi banyak terdapat penghasilan Indra Kusuma selain dari Binomo, ya. Sebagaimana yang disangkakan oleh para korban awalnya ya bahwa Indra mendapatkan keuntungan 70% dari hasil kekalahan yang diderita oleh mereka. Akan tetapi ternyata fakta yang kita dapatkan dalam persidangan tidak ada jumlah
ya tidak ada jumlah sebesar 70%. Apabila diasumsikan dari kerugian korban yang katanya hampir 140 miliar, ya berarti itu seharusnya Indra mendapatkan uang dari binomo itu sekitar 90 miliaran, 98 something lah seperti itu. Akan tapi dalam fakta persidangan itu tidak terdapat ditemukan adanya aliran uang sebesar 98 miliar seperti itu. Oke. Terkait Bang, kalau hubungan ahli dengan Indra Kents sendiri gimana Bang? Hubungan bagaimana maksudnya? Hubungan apakah ada hubungan sebelumnya? Oh iya, bahwa sama sekali Indra tidak ada hubungan ya dengan ahli yang kita hadirkan. Kenapa? Ahli tersebut adalah dari kantor angkutan jasa publik ya, angkutan independen. Jadi sama sekali, dan dia melakukan analisis data keuangan berdasarkan dari BAP. Ya, dari BAP itu tersebut disusunlah kemudian historis transaksi keuangan dianalisis, ya diklasifikasikan, sehingga apa yang disajikan oleh jasa penuntut umum itulah yang disajikan, diklasifikasikan oleh ahli. Akan tapi kenyataannya jelas bahwa tidak terdapat aliran dari binomo yang sebagaimana disangkakan oleh pihak korban yang sebesar 70% ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada kerugian korban yang katanya 70% masuk ke rekeningnya Indra, itu sama sekali tidak terbukti dalam persidangan tadi. Kemarin juga kan ada 4 saksi ya Bang, merupakan trader. Nah ini tambah saksi ahli Bang. Berarti bisa dibilang ini untuk memperkuat ya Bang, untuk mengurangi masa tuntutan dari Indra Kents seperti apa? Ya, jadi begini, saksi-saksi ada cas dan ahli yang kita hadirkan tentunya untuk membuat terang benderang ya perkara ini ya. Apa yang menjadi dakwaan dari jaksa ya kita akan bantah dengan ya saksi-saksi yang kita hadirkan, ahli-ahli yang kita hadirkan seperti itu. Sehingga kita nantinya dalam pembelaan yang kita lakukan ya jelas bahwa Indra tidak terbukti dengan dakwaan yang mereka sangkakan. Abang sebagai kuasa hukumnya Indra Kents, gimana sih nanti Indra Kents dalam menjalani persidangan ini? Ya, kita lihat bersama-sama Indra cukup tegar, walaupun keadaan psikologisnya tertekan, akan tapi dia setiap persidangan dia sangat ya berusaha untuk maksimal, ya seperti itu, sampai dengan nantinya keterangan terdakwa. Seperti itu. Untuk agenda berikutnya? Agenda berikutnya tetap sama, saksi dari kita, saksi ada cas ada 2 orang dan ahli ada 2 orang untuk hari Senin nanti. Oke, cukup, thank you. Kemudian